Puan Tanah adalah dewa. Bab 507. Di kuburan massal itu, 7 atau 8 vampir dan 13 atau 14 manusia serigala sedang bertarung. Kedua belah pihak telah berubah menjadi petarung. Pertarungan itu sangat brutal. Cara penyerangannya ganas dan brutal, menggunakan segala cara yang memungkinkan. Akan tetapi, jumlah manusia serigala hampir 2 kali lipat jumlah vampir, hampir 2 banding 1, dan vampir jelas dirugikan. Di sana sudah ada anggota klan darah tergeletak mati di tanah, dicabik-cabik oleh manusia serigala, pemandangannya tragis dan berdarah. Para vampir lainnya juga terluka dan kelelahan karena menghadapi situasi tersebut, tetapi tidak ada yang lolos. Mereka semua tampak bertekad untuk bertarung sampai mati. Salah satu manusia serigala yang tinggi dan kekar berdiri di atas kuburan yang tingginya lebih dari 3 meter dan tidak ikut dalam pertempuran. Pertarungan sengit antara kedua belah pihak berpusat padanya. Banyak vampir yang ingin mendekati manusia serigala ini tetapi dihentikan oleh manusia serigala lainnya. Pada suatu malam yang gelap, sesosok monster berkepala serigala dan bertubuh manusia berdiri di atas kuburan. Pemandangan itu sangat aneh dan jelas merupakan pemandangan dari film horor. Manusia serigala yang berdiri di atas kuburan itu terlalu mencolok. Qin Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak meliriknya beberapa kali lagi dan menemukan bahwa orang ini membawa sebuah kotak panjang di punggungnya, yang panjangnya sekitar 1 meter dan lebarnya lebih dari 10 cm. Qin Ming menggunakan kemampuan perspektifnya untuk melihat ke dalam kotak dan melihat sesuatu yang mirip dengan tongkat kerajaan di dalamnya. Tongkat kerajaan itu dipenuhi dengan pola-pola rumit dan sangat mirip dengan gambar artefak suci kunci darah yang pernah dilihatnya. Manusia serigala itu melihat ke bawah dari atas dan melihat Qin Ming dan Isabella yang berlari. Tatapan matanya dingin dan brutal, dan taringnya terlihat. Mereka adalah anggota Demon Party yang dipimpin oleh Bradley. Manusia serigala yang berdiri di atas makam itu bernama McCarthy. Dia dikenal sebagai yang terkuat di antara generasi manusia serigala muda dan memiliki harapan terbesar untuk menjadi seorang jenderal. Sambil bergegas mendekat, Isabella melihat sekeliling dan memperkenalkan diri. Meskipun para vampir ini adalah anggota Partai Iblis yang dibawa oleh Bradley, Bradley tidak hadir dan jelas tidak ikut bersama mereka. "Berhenti, berhenti!" teriak Isabella dalam bahasa Inggris. Kedua belah pihak bertarung sampai mati. Bahkan setelah mendengar teriakan Isabella, tidak ada yang berhenti dan terus bertarung dengan putus asa. "Aku tidak tahan melihat para vampir terbunuh, sayang, bantu aku menghentikan para manusia serigala." Sambil berbicara, Isabella melompat-lompat dengan lincah dan ikut bertempur. Qin Ming sangat ingin menyaksikan pertarungan antara manusia serigala dan vampir, tetapi dia tidak bisa mengabaikan keselamatan Isabella. Dia tidak punya pilihan selain bergegas ke kuburan massal dan langsung menuju manusia serigala McCarthy yang berdiri di atas kuburan. Seperti kata pepatah, untuk menangkap pencuri, Anda harus terlebih dahulu menangkap pemimpinnya. McCarthy jelas merupakan pemimpin para serigala ini. Qin Ming berencana untuk menangkapnya terlebih dahulu untuk mengancam para serigala lainnya agar berhenti. Namun, sebelum Qin Ming bisa mendekat, seekor manusia serigala melompat keluar dan menghalanginya. Setelah bertransformasi, manusia serigala itu sangat lincah, seperti serigala yang bisa berjalan tegak. Dalam sekejap mata, ia bergegas ke arah Qin Ming, mengayunkan cakarnya yang tajam, dan menamparkan kepalanya. Jelas bahwa ia menganggap Qin Ming sebagai musuh dan membunuhnya. Kecepatan Qin Ming bahkan lebih cepat, sama sulitnya seperti hantu. Dia tiba-tiba menghilang dari posisi semula, dan saat berikutnya muncul di belakang manusia serigala yang menyerangnya, menendang manusia serigala itu di pantat. Manusia serigala itu langsung terbang keluar dan menabrak sebuah kuburan. Seluruh kuburan itu runtuh dan debu beterbangan di mana-mana. Qin Ming terus maju. Para manusia serigala terus berusaha menghalangi jalannya, tetapi para manusia serigala ini sama rapuhnya seperti anak-anak berusia 3 tahun di depannya dan tidak mampu menghentikan langkahnya. Isabella terlihat lemah lembut, namun setelah bertransformasi, dia menjadi seperti Charles Daniels dan dapat dengan mudah melawan 2 manusia serigala sendirian. Kemampuan para vampir sangat dibatasi oleh garis keturunan mereka. Semakin dekat garis keturunan mereka dengan leluhur Cain, semakin kuat kekuatan mereka. Lagi pula, Isabella adalah putri sang pangeran dan memiliki garis keturunan murni. Kekuatannya setelah transformasi mendekati kekuatan sang pangeran. Itu putri Isabella. Bunuh dia dan ambil kembali kunci darahnya. Duke Bradley akan segera datang, tunggu sebentar. Dengan bergabungnya Qin Ming dan Isabella, tekanan pada para vampir yang bertarung pun berkurang drastis, semangat mereka pun meningkat, dan mereka melawan balik dengan lebih keras. Semua anggota klan darah yang hadir dibawa oleh Bradley. 5 atau 6 dari mereka telah terluka oleh Qin Ming di Paris dan tahu betapa kuatnya Qin Ming. Pada saat yang sama, mereka merasa aneh di hati mereka. Mereka adalah musuh Qin Ming beberapa hari yang lalu, tetapi hari ini mereka bertarung berdampingan. McCarthy, yang berdiri di atas kuburan, memiliki tatapan tajam. Melihat Qin Ming bergerak bebas, dia tiba-tiba meraung dan melompat seperti serigala dari surga. Qin Ming berbelok ringan dan melompat sejauh 3 meter. McCarthy mendarat dengan keras di tempat yang sama di mana dia tadi berada, membuat lubang di tanah dan kakinya terbenam ke dalam lumpur. Tepat saat kaki McCarthy mendarat di tanah, Qin Ming lewat seperti bayangan gelap, dan dalam sekejap ia mengulurkan tangan dan meraih kotak panjang di punggungnya dan menariknya ke bawah dengan kuat. Kotak itu diambil,
McCarthy menjadi sangat marah, tatapan matanya yang brutal dan mengerikan menjadi semakin ganas, dan dia menerkam Qin Ming dengan ganas. Qin Ming bergerak dengan luas dan cepat, dan sulit untuk menangkapnya. Hanya bayangan yang terlihat mengelilingi McCarthy, bergerak ke kiri dan kanan, tidak menentu. McCarthy tinggi dan lincah, dengan cakar sebesar kipas daun palem, yang mengeluarkan suara menderu saat dia mengayunkannya. Cakarnya yang tajam seperti 10 bilah tajam, dan dia mengayunkannya dengan sering. Kecepatannya tidak lambat, tetapi setelah meraih puluhan kali berturut-turut, dia sama sekali tidak berhasil menyentuh Qin Ming. Bahkan prajurit nomor 1 serigala pun dikalahkan olehku, jadi kau bukan tandinganku. Jangan buang-buang energimu. Mundurlah dengan patuh dan aku masih bisa menyelamatkanmu. Qin Ming mengenakan kotak itu sambil menghindar dan berkata dengan bangga. Kaulah yang membunuh keempat prajurit serigalaku. Perseteruan ini tidak dapat didamaikan. Aku ingin kau membayarnya dengan darah. Menyadari Qin Ming sebagai pembunuh para prajurit serigala, McCarthy menjadi sangat marah. Cahaya merah haus darah menyala di matanya, dan cakarnya berayun lebih ganas, seperti badai. Meskipun McCarthy pemberani dan tak kenal takut, kemampuan bertarungnya belum mencapai level seorang jenderal. Dia sama sekali bukan tandingan Qin Ming. Dia bahkan tidak bisa melukai Qin Ming karena pinggang dan perutnya ditendang oleh Qin Ming seperti naga gila. Bang! Setelah menerima tendangan keras, McCarthy terlempar ke samping seakan-akan tertabrak mobil yang melaju kencang, dan merobohkan sebuah kuburan dengan suara dentuman keras. Tanpa menunggu McCarthy berdiri, Qin Ming mengikutinya seperti bayangan. Cahaya merah menyala di telapak tangannya, dan sebilah pedang pendek berwarna merah tua tiba-tiba muncul. Ia mengarahkannya ke kepala McCarthy, dan pada saat yang sama, ia menginjak punggung McCarthy seolah-olah sedang membunuh seekor ayam atau seekor anjing. Jangan bergerak. Jika kau bergerak, kepalamu akan dipenggal. Qin Ming mengancam dengan dingin. Manusia serigala memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat, tetapi mereka tidak abadi dan dapat mati bahkan jika kepala mereka dipenggal. Meskipun McCarthy sangat tidak mau menerima kenyataan bahwa hidupnya terkendali, ia tidak mau mengambil risiko. Ia berbaring di tanah tanpa bergerak, tetapi giginya bergemeretak. Hentikan, atau aku akan mengirimnya ke neraka. Qin Ming berteriak dengan suara keras, suaranya seperti guntur, membuat telinga orang-orang berdengung. Teriakan ini berhasil. Ketika para manusia serigala melihat McCarthy ditundukkan dan nyawanya terancam, mereka semua menghentikan serangan untuk sementara, mundur dari lingkaran pertempuran, menggertakkan gigi, dan menatap Qin Ming dengan niat membunuh. Bunuh binatang buas ini dan balaskan dendam atas anggota mereka yang mati. Beberapa anggota vampir yang hadir sudah mati atau terluka, dan mereka sudah haus darah. Sekarang setelah mereka melihat kesempatan untuk menang, bagaimana mereka bisa menyerah dan terus mengejar mereka tanpa henti? Hentikan, kalian semua! Teriak Isabella, menghentikan para vampir yang mengejarnya. Ada hierarki yang ketat di antara para vampir. Meskipun para vampir ini adalah bawahan Bradley dan tidak berada di bawah kendali Isabella, status dan posisi Isabella tetap ada di sana. Para vampir ini tidak berani melawan dan berhenti mengejar. Pertarungan sengit itu terhenti karena Qin Ming berhasil menangkap McCarthy. Para manusia serigala dan vampir saling berhadapan. Pada saat yang sama, para manusia serigala menatap Qin Ming seperti serigala dan harimau, seolah-olah jika Qin Ming berani membunuh McCarthy, para manusia serigala ini akan menyerbu dan mencabik-cabik Qin Ming. Kedua belah pihak berhenti berkelahi. Qin Ming mengabaikan manusia serigala yang sedang menatap McCarthy dengan penuh nafsu. Dia tidak mengatakan apakah akan membiarkan McCarthy pergi atau membunuhnya. Sebaliknya, dia melihat ke dalam kegelapan di luar kuburan massal. Setelah menyaksikan semua kehebohan ini selama beberapa saat, sekarang saatnya bagimu untuk muncul. Berapa lama lagi kau harus bersembunyi secara diam-diam? Mendengar ini, Isabella tidak dapat menahan rasa bingungnya, karena dia melihat ke arah yang dituju Qin Ming, dan tidak ada sosok manusia di arah itu kecuali kuburan dan kegelapan, dan dia juga tidak bisa merasakan nafas manusia. Raja Neraka memang pantas dengan reputasinya, dia pantas menjadi orang yang mampu menyaingi para dewa. Mengikuti suara yang agak tua, sekelompok orang berjalan keluar dari kegelapan di balik beberapa kuburan di tepi kuburan massal. Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua kurus berambut abu-abu, mengenakan jubah biru tua dan memegang tongkat hitam. Di belakangnya diikuti 3 lelaki dan seorang perempuan. Melihat sekelompok orang ini, Isabella diam-diam terkejut. Dia tidak tahu cara apa yang mereka gunakan untuk menghalangi napas mereka sehingga dia tidak bisa merasakannya. Pada saat yang sama, dia mengagumi wawasan tajam Qin Ming. Jadi kamu dari Nirvana. Beraninya kamu masuk ke Tiongkok. Apa kamu tidak takut diburu? Kata Qin Ming dengan nada bercanda. Terakhir kali Qin Ming pergi ke Paris, dia bertemu dengan lelaki tua yang menjadi pemimpin lelang perhiasan yang diadakan oleh keluarga Melanri. Namanya Malzaha. Lelaki ini memiliki kemampuan khusus hipnosis mental. Begitu dia muncul, dia menghipnotis semua orang di lelang. Pemuda asing berambut coklat yang kuat yang mengikuti Malzahar juga muncul di pelelangan. Julukannya adalah Badai Baja, dan dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan baja. Qin Ming juga mengenal satu-satunya wanita menawan dalam kelompok itu, Qi Qinyun, yang ditemuinya di kapal pesiar mewah Neptune. Di permukaan, Qi Qinyun adalah seorang sosialita di Beijing, tetapi sebenarnya, dia juga anggota Nirvana dan memiliki kekuatan yang menawan.
Qin Ming tidak terlalu terkejut ketika dia muncul bersama Malzahar dan yang lainnya. Kami tidak melakukan hal yang melanggar hukum, mengapa kami harus takut? Malzahar mendengus menghina, kebencian dan dendam melintas di matanya, dan dia menatap Qin Ming seperti ular berbisa. Terakhir kali di Paris, berkatmu, aku terbaring di tempat tidur selama sebulan. Sudah waktunya untuk melunasi hutangku. Pada pelelangan keluarga Melanrui, Qin Ming melukai Malzahar dan Stelstorm, dan berhasil mencegah anggota Nirvana merampas harta warisan Melanrui. Kedua belah pihak juga saling dendam saat itu. Terakhir kali aku menunjukkan belas kasihan dan tidak mengambil nyawamu. Kau seharusnya berterima kasih padaku, tetapi kau mengubah kejahatan menjadi kejahatan dan memaksaku untuk mengirimmu ke neraka. Qin Ming berkata dengan nada bercanda, kau sudah tidak muda lagi. Kurasa kau tidak akan hidup lama lagi. Aku sarankan kau pulang saja dan habiskan sisa tahun-tahunmu dengan damai. Bab 508. Aku akan hidup 100 tahun lagi. Bahkan jika kau mati, aku akan tetap hidup dan sehat. Malzahar berkata dengan marah, tapi aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan mengubahmu menjadi boneka dan memperbudakmu. Aku akan membuatmu hidup dalam penderitaan dan siksaan, membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Kamu sangat sombong, tapi aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Qin Ming berkata dengan nada sinis. Kau akan segera tahu apakah aku punya cara untuk membuatmu menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Malzahar berkata dengan nada sinis. Setelah itu, dia mengedipkan mata pada Qi Qinyun dan memberi perintah dengan nada memerintah, Meiho, hal berikutnya terserah padamu. Lakukan dengan indah untukku. Ya, Tuan. Nama kode Qi Qinyun di organisasi Nirvana adalah Rubah Menawan, dan statusnya jelas tidak setinggi Malzahar. Dia setuju dengan hormat, menoleh ke Qin Ming dan tersenyum menawan, Tuan Qin, saya sudah lama tidak bertemu dengan Anda. Apakah Anda merindukan saya? Saya sangat merindukan Anda. Jangan katakan satu hal dan maksudkan hal lain. Apakah kamu ingin aku membawa orang untuk berurusan denganku? Qin Ming berkata dengan dingin. Tidak adil. Pertemuan kita di sini hanya kebetulan semata. Kau dan aku belum mencapai tingkat koneksi telepati, jadi bagaimana aku bisa tahu bahwa kau akan datang ke kuburan masal ini? Namun, untuk bisa bertemu di alam liar, sepertinya kita memang ditakdirkan untuk bertemu. Qi Qinyun menggodanya, menawan dan menggoda. Bicara saja tentang bisnis. Aku tidak memintamu bicara tentang cinta. Malzahar menegur dengan tidak sabar. Orang tua, mengapa kamu datang ke kuburan untuk membicarakan cinta? Tanya Qin Ming dengan nada sinis. Jangan terlalu sombong, nanti kamu akan berlutut dan memohon padaku dengan patuh. Malzahar mencibir sinis, dan memerintahkan Qi Qinyun, Meiho, jangan buang waktu, yang penting adalah berbisnis. Aku tidak ingin tertiup angin malam di tempat yang suram seperti ini. Qin Ming punya firasat buruk. Orang tua ini begitu percaya diri, dan dia tidak tahu trik tercela apa yang akan dia gunakan. Tuan Qin, kami di sini untuk mendapatkan artefak suci klan darah, kunci darah. Tolong berikan padaku. Itu adalah benda di dalam kotak di punggungmu. Qi Qinyun menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan serius, sama sekali tidak terdengar seperti sedang bercanda. Mengapa? Tanya Qin Ming dengan tenang. Hanya Gu Qingyi, apakah wanita cantik Bu sudah cukup? Ketika Qi Qinyun mengancam Gu Qingyi, wajah Qin Ming tiba-tiba menjadi dingin, dan niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Dia tiba-tiba melepaskan McCarthy, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan sisa dan bergegas menuju Qi Qinyun. Meski jarak mereka lebih dari 20 meter, Qi Qinyun tetap merasakan hembusan napas dingin yang mengarah padanya, membuat jantungnya bergetar dan tanpa sadar dia melangkah mundur dengan tergesa-gesa. Lindungi Mei Fox. Melihat Qin Ming bergegas mendekat, Malzahar berteriak, bola kristal di tongkat di tangannya bersinar terang, dan dia menunjuk ke arah Qin Ming dari kejauhan, dan gelombang mental yang tak terlihat menyapu. Kekuatan mental tidak kasat mata dan tidak berwujud. Kekuatan mental tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan hanya dapat dirasakan. Qin Ming tiba-tiba merasa seolah-olah ada jarum yang menusuk otaknya. Kepalanya sakit dan kecepatannya tiba-tiba melambat. Pada pelelangan keluarga Melanri di Paris, Qin Ming telah mengalami serangan mental Malzahar dan telah bersiap, tetapi kekuatan mentalnya sangat kuat dan tidak mungkin untuk dipertahankan. Dia hanya bisa memusatkan seluruh kekuatannya untuk melawan serangan mental yang tidak terlihat itu. Hati-hati, bom meteor. Hampir pada saat yang sama, badai baja di belakang Malzahar menerkam seperti seekor citah, mengayunkan kedua tangannya, dan puluhan bola baja sebesar kacang kapri, secepat peluru, melesat ke arah tubuh Qin Ming seperti hujan meteor. Melihat bola baja sudah dalam jangkauannya, Qin Ming tiba-tiba menghilang dari posisi semula dan bergerak ke samping sejauh 4 atau 5 meter. Detik berikutnya kecepatannya tiba-tiba meningkat, bahkan lebih cepat dari sebelumnya, dan dalam sekejap mata dia sudah berada di samping Qi Qinyun seperti hantu. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku telah meningkatkan output serangan mental, jadi dia seharusnya tidak dapat memblokirnya. Melihat Qin Ming tampaknya tidak terpengaruh, Malzahar tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah bertarung dengan Qin Ming di Paris, Malzahar tahu betapa kuatnya Qin Ming, jadi dia memperkuat serangan mentalnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih diblokir oleh Qin Ming. Dia masih menatap Qin Ming dengan mata lamanya, tidak tahu bahwa latihan Qin Ming dalam seni misteri Netherworld telah menembus level kelima dan kekuatannya telah mencapai level baru.
Gang Bao memutar tubuhnya dan mengulurkan tangannya seolah hendak melempar bola baja itu, tetapi melihat Qin Ming sudah melompat ke arah Qi Qinyun, dan Qi Qinyun berjarak kurang dari 1 meter dari Malzahar, dia takut melukai Malzahar dan tidak berani melempar bola baja di tangannya. Di samping Malzahar berdiri dua orang asing dengan wajah tanpa ekspresi dan tatapan mata yang dingin dan kejam. Salah satu dari mereka meraung seperti binatang buas, menerkam seperti harimau, dan menghantam kepala Qin Ming dengan tinjunya yang besar. Qin Ming memeluk Qi Qinyun dengan satu tangan, dan menyerbu ke depan dengan tinjunya yang lain yang bercampur dengan tenaga dalam yang kuat, seperti palu baja, dengan kekuatan beberapa ribu pon. Bang! Dalam sekejap, kedua tinju itu saling beradu dengan keras. Jika orang biasa terkena pukulan seperti itu dari Qin Ming, tulang dan uratnya pasti akan patah. Namun, Qin Ming merasa seolah-olah dia telah memukul tinju yang terbuat dari besi. Dia tidak menyangka bahwa tinju lawannya juga sangat keras, dan kinerja berada di luar jangkauan orang biasa. Tampaknya pria dingin ini juga memiliki kekuatan gaib dan tulangnya sekeras besi. Meskipun tulang pria itu sangat keras, tinjunya tetap mengeluarkan suara retak setelah dia meninju Qin Ming, dan dia berulang kali mundur. Qin Ming juga mengambil kesempatan untuk memeluk Qi Qinyun dan segera mundur, ingin menangkapnya dan bertanya apa yang telah mereka lakukan pada Gu Qingyi. Tanpa ancaman belati Qin Ming di kepala McCarthy, ia langsung melompat dan mengumpulkan manusia serigala lainnya. Namun, ia tidak membalas dendam pada Qin Ming atau menyerang para vampir. Sebaliknya, ia mengamati perkembangan situasi dari samping dan menunggu kesempatan untuk bertindak. Isabella memimpin anggota vampir untuk mendekati Qin Ming. Kembalilah. Perintah Malzahar. Pria asing yang mengejar Qin Ming tidak menjawab, tetapi segera berbalik dan berdiri di samping Malzahar lagi. Katakan padaku apa yang kau lakukan pada Gu Qingyi. Tanya Qin Ming. Meskipun Qi Qinyun menahan diri, dia tidak menunjukkan rasa takut, atau lebih tepatnya, dia tidak takut, dan berkata dengan genit, kamu terlalu kasar, kamu menyakitiku. Wajah Qin Ming menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, aku tidak ingin bercanda denganmu. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun dari Gu Qingyi, aku akan mengirim kalian semua ke neraka. Aku tidak menyakiti kekasihmu, aku hanya menggunakan sedikit trik. Wajah Qi Qinyun penuh pesona, dan dia berkata dengan genit, kau tahu aku punya pesona, aku tidak hanya bisa memikat pria, tetapi juga wanita. Aku menanamkan pesona itu padanya agar jatuh cinta padaku. Gu Qingyi adalah wanita cantik yang cantik alami. Jika Anda jatuh cinta pada seorang wanita dan menjadi lesbian, itu akan membuang-buang bakat alami Anda. Saya tidak tahu berapa banyak pria yang akan pingsan di toilet sambil menangis karena ini. Mendengar ini, alis Qin Ming dipenuhi garis-garis hitam, tetapi Gu Qingyi sangat normal selama ini dan tidak menunjukkan perilaku abnormal apapun, jadi sepertinya dia tidak sedang dimantrai. Namun dia tidak berani ceroboh dan bertanya, kapan dia jatuh ke dalam pengaruh sihirmu? Di kapal pesiar mewah Neptune, ketika teroris membajak kapal dan Anda melakukan tindakan heroik menyelamatkan orang, Nona Gu dan saya pergi ke ruang ganti. Qi Qinyun tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan kebenarannya, dengan bangga berkata, saya bermaksud menyimpan kartu truf Nona Gu ini untuk digunakan pada saat kritis, tetapi sekarang terbongkar, sungguh disayangkan. Berbahaya. Qin Ming mengutuk dan berkata dengan dingin, cabut mantranya, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Sejak Qin Ming mengetahui identitas Qi Qinyun sebagai anggota Nirvana, dia memiliki firasat bahwa kenalan di Neptunus mungkin telah direncanakan sebelumnya oleh Qi Qinyun, dan dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam perangkap. Kau tidak akan membunuhku, dan kau tidak berani membunuhku. Jika sesuatu terjadi padaku, tidak ada yang bisa menghilangkan pesona yang dimiliki Nona Gu, dan dia akan mati karena depresi karena aku. Qi Qinyun mengira dia telah memahami kelemahan fatal Qin Ming dan tidak takut. Qin Ming tidak berani bercanda tentang orientasi seksual Gu Qingyi. Dia menghela napas dan berkompromi, apa yang ingin kamu lakukan untuk menyingkirkan kutukan yang dia berikan? Aku tidak meminta banyak, hanya 2 syarat. Qi Qinyun mengangkat 2 jari dan berkata dengan nada bercanda, pertama, serahkan kotak yang kau bawa. Kedua, pergilah dan tanyakan pada Tuan Malzahar. Selama dia setuju, aku dapat mencabut mantra dari Nona Gu kapan saja. Setelah sekian lama, ternyata dia menungguku di sini. Pada saat ini, Qin Ming tiba-tiba menyadari bahwa tidak mengherankan jika Malzahar begitu percaya diri dalam berurusan dengannya. Mei Hu sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Kemarilah, berlututlah dan mohon padaku, dan jadilah bonekaku dengan patuh, dan aku akan setuju untuk membiarkan Mei Hu mencabut mantra yang telah menyihir Nona Gu. Jika tidak, kau tidak akan pernah bisa mencabutnya dalam hidup ini. Saat ini, Malzahar sangat bangga dan merasakan kesenangan seolah-olah dia telah membalas dendam. Dasar idiot. Qin Ming menatap orang idiot itu, lalu dengan cepat mencengkram leher Qi Qinyun dengan tangannya, sambil berkata dengan nada menghina, dasar orang tua tolol, kalian terlalu berpuas diri. Sekarang nyawa Qi Qinyun ada di tanganku. Hidup dan mati hanya ada di tanganku. Bukan urusan Qingyi untuk menghilangkan sihir itu atau tidak. Mendengar ini, senyum Malzahar membeku. Segalanya berubah terlalu cepat dan dia mengabaikan fakta bahwa Qi Qinyun sudah berada di bawah kendali Qin Ming. Sekarang tipu daya mereka telah terbongkar, mereka tidak bisa lagi mengancam Qin Ming. Malzahar sangat marah dan mendengus dingin, jangan berpuas diri.
Jika kamu tidak berlutut dan memohon padaku, bahkan jika aku membunuh Meihu, dia tidak akan melepaskan jimat itu. Meskipun aku tidak suka menghancurkan wanita cantik, aku tahu beberapa metode untuk mendapatkan pengakuan. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Qin Ming mencibir. Tempat ini sangat ramai dengan begitu banyak orang di sini. Bagaimana mungkin aku bisa absen dari suasana yang ramai seperti ini? Tepat pada saat itu, suara seorang pria terdengar, dan saat suara itu datang, dua sosok terbang lewat dan muncul di kuburan massal. Yang Mulia Duke, Anda akhirnya tiba di sini. Setelah melihat penampilan pendatang baru itu dengan jelas, para vampir yang hadir bergegas maju dan memberi hormat kepadanya dengan hormat. Salah satu dari dua orang yang baru saja tiba adalah Bradley, dan yang lainnya memiliki rambut emas panjang yang acak-acakan, tampak seperti Raja Singa. Bradley melihat sekeliling dan menemukan bahwa selain manusia serigala, ada sekelompok orang lain yang tidak dikenalnya. Ia bertanya kepada para vampirnya, siapa mereka? Apakah mereka berhasil mendapatkan kembali barang-barang itu? Mereka adalah anggota organisasi Nirvana, dan barang-barang mereka dicuri oleh Qin Ming. Seorang vampir menjawab. Tatapan Bradley kemudian jatuh pada Qin Ming, matanya penuh dengan kebencian. Ini benar-benar jalan yang sempit bagi musuh. Kau menyakitiku beberapa hari yang lalu, dan hari ini kau mencuri barang-barangku. Ini saat yang tepat untuk menyelesaikan dendam lama dan baru bersama-sama. Bersambung.